Oke, selamat sore teman-teman. Ini Jumat ya. Bentar saya lihat dulu. 12 Januari 2024 ya. Oke, teman-teman. Ini mungkin kemarin ada sedikit kelupaan buat teman-teman yang itu ya coaching class itu kan digabung sama Press Actions. Ya, sekarang digabung sama Press Actions. Jadi oleh sebab itu karena kita evaluasi kan kemarin itu banyak yang tidak ikut Press Action tapi udah langsung masuk ke coaching class. Jadi nanti kita akan gabungkan jadi kelas price actionnya, jadi yang teknikalnya segala macam ya, soal volume spare analysis, soal apa support resistant dan lain sebagainya itu akan kita gabungkan sekaligus ke dalam coaching class ya. Dan ini nanti ada mungkin teman-teman kalau misalnya itu ya ada teman yang bisa 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 apa namanya bisa di kasih tahu juga kita ada early bird ya, early bird sampai 18 Februari. Ya 18 Februari itu 25,5% ya. Ya dibikin memang sengaja dibikin agak aneh ya persenannya ya. Jadi itu coaching class akan berlangsung dari tanggal 28 sampai tanggal 28 Maret. Jadi 1 bulan itu ada 8 kali pertemuan termasuk Sabtu dan Minggu itu ya. Sabtu dan Minggu itu ada di press action. Jadi di awal itu Sabtu dan Minggu itu akan full untuk kelas press actions ya. Jadi ini teman-teman nanti tinggal hubungi admin aja lah ya buat keterangan lebih lanjut. Oke? Oke. Baik. Hari ini kita mau bicarain apa? Hari ini kalau teman-teman lihat teknikalnya kan sebenarnya nggak nggak berubah-ubah banyak banget ya. Paling ada gerakan di Goto, ada gerakan di Pewon gitu kan ya. Paling cuma itu aja kan. Sedangkan yang lain itu, oh suara belum ada ya, sorry. Oke, ya thank you. Oke ya, jadi paling ada gerakan di apa ya Goto ya, ada gerakan di Pewon. Kalau Goto teman-teman mungkin bisa lihat itu untuk volume di 2 harinya itu lumayan. Ya, volume di 2 hari ini lumayan. Cuma ya kita masih belum bisa confirm banget apakah pergerakannya itu sudah mulai atau belum gitu ya. Tetapi memang kita lihat dalam 2 hari ini itu ada volume di sana. Ya ada volume. Jadi ya tinggal teman-teman tinggal ikutin lah ya. Moga-moga dari money spot. Cuma ini kekuatan untuk bergeraknya itu masih belum kuat-kuat sekali ya. Walaupun sudah dari money spot ya kita tinggal ini ya tinggal ngikutin aja kayak BTN, BRIS itu juga masih ngikutin trennya. Kalau dia ada pergerakan turun, ya mungkin teman-teman udah tahu di mana teman-teman harus tunggu. Termasuk yang indeks harga saham gabungan juga kita masih tunggu. Siapa tahu masih bisa sampai ke 7.100 sampai 7.050 ya. Oke, nah itu untuk itu. Nah, seperti hari Rabu kemarin kita mau bahas satu hal di hari Jumat ini ya. Satu hal ini apa? Satu hal ini adalah berkaitan dengan mindset. Kenapa saya harus berbicara kembali soal ini? Karena ada beberapa komen di YouTube itu masih masih itu ya masih masih cukup menyepelekan yang namanya risk management ya walaupun mungkin itu di forex ya ya dia mereka tidak pakai stop loss dan lain sebagainya terus kalau di saham itu kan sering kali ya teman-teman lihat dia turun kena stop loss terus habis itu naik kembali. Jadi daripada menggunakan stop loss yang mendingan nggak usah sekalian ya. Nah analogi saya untuk hal ini sebenarnya simple banget. Kalau teman-teman menganggap trading itu adalah bisnis, ya adalah sesuatu yang serius, mari kita lihat dari perspektif bisnis itu. Ya, kita lihat dari perspektif bisnis. Apa yang kita lihat dari sebuah bisnis? Jadi ambil contoh misalnya teman-teman teman-teman sudah melihat ada bisnis A yang cukup menarik. Ya, bisnis A, nggak entah itu apalah ya. Bisnis A yang cukup menarik. Apa yang teman-teman lakukan pertama kali? Ya, pasti teman-teman akan mencoba untuk mengenal dia ya. Benar nggak? Oh, apa sih yang menarik dari situ kan? Nah, kemudian yang kedua adalah teman-teman harus siapin sejumlah uang. Sejumlah uang ini buat apa? Buat modal kan? Ya, nah, saya anggap contoh lah modalnya adalah 100 juta. Nah, waktu teman menyiapkan uang 100 juta itu, ya uang 100 juta, em, pakai ini aja. Oke ya. Nah, uang 100 juta ini kira-kira teman-teman sebentar. Oke, jangan. Ya, soalnya layarnya tiba-tiba gelap. Nah, uang 100 juta ini, saya mau tanya kalau dalam waktu 1 bulan atau mungkin di awal-awal teman-teman buka bisnis itu berkurang atau bertambah?
Ya, uang 100 juta yang teman-teman pakai sebagai modal awal untuk melakukan atau membuka sebuah bisnis, itu kira-kira bertambah atau berkurang? Ya, jawabannya pasti teman-teman pasti akan menjawab itu berkurang. Kenapa itu harus berkurang? Karena di awal namanya awal pada saat lu baru set up sebuah bisnis, lu teman-teman pasti akan membeli produk kan. Ya kalau enggak, lu mau jualan apa? Pasti ada produk yang teman-teman jual. Ya ada produk ya mau lu mau anggap contoh lu mau jualan jus sekalipun, lu mesti beli yang namanya juicer. Ya, lu mesti beli yang namanya juicer. Kemudian lu mesti beli yang namanya buah-buahannya. Kalau enggak, apa yang menjadi bahan baku lu untuk membuat jus itu? Ya kan? Lu mesti punya produk. Nah, karena kita butuh membeli produk, otomatis 100 juta kita pasti berkurang. Ya, 100 juta kita pasti berkurang. Belum lagi kalau kita bilang sewa tempat lah, ya, belum lagi kalau kita bilang ada dekorasinya lah tempatnya segala macam itu pasti berkurang. Ya, di awal bisnis kita itu uang yang namanya modal itu pasti berkurang. Ya, tetapi berkurangnya untuk sesuatu yang baik. Ya, untuk sesuatu yang baik. Teman-teman lihat ya, planning kita kan ada ya di awal ya. Oh ini karena gue mau jual jus, maka gue harus ada juicer. Oh ini jusnya mau jualan di mana? Oh jual di pinggir-pinggir jalan. Oh gue berarti gue harus bikin stand. Ya, atau bikin apa itu namanya booth ya. Nah itu kan berarti butuh biaya untuk membuat booth itu. Nah booth ini gue bikin di mana? Mau bikin yang mahal atau bikin yang murah? Kan berarti teman-teman udah planning kan? Oke, nah habis itu mencari agent atau supplier untuk bahan bakunya. Ya, mau itu buah-buahan kah, mau itu apa kayak gula lah, es lah dan lain sebagainya itu kan, ya kan? Nah, itu planning di awal dan lu pasti menghabiskan uang untuk melakukan ini. Ya, nah belum lagi kalau misalnya oke, setelah itu jalan, setelah itu jadi, apakah nih tiba-tiba langsung menguntungkan? Ya belum tentu juga kan. Kenapa dia tidak tidak langsung menguntungkan? Karena ada biaya-biaya yang sudah lu keluarkan di awal. Jadi 100 juta itu pasti untuk setup itu mungkin ya teman-teman mungkin akan turun sampai 50%. Ya anggaplah oke lah sekarang tinggal 50 juta ya tinggal 50 juta. Nah berarti kalau lu mulai dengan uang cash 50 juta plus barang-barang untuk lu jual. Nah, pada saat lu mulai jualan, apa yang lu lakukan? Apakah setelah itu akan langsung dapat cuan? Terus habis itu 50 juta itu terus bertambah. Ya, belum tentu juga kan? Kenapa belum tentu? Karena selama teman-teman jualan, ya oke, memang ada cuan, ya memang udah mulai masuk cuan, tetapi di situ masih ada biaya-biaya awal yang teman-teman harus keluarkan. Ya, apa yang teman-teman harus keluarkan? Satu yang namanya biaya promosi. Itu biaya harus teman-teman keluarkan. Ya, di awal pasti biaya promosi itu gede. Ya begitu teman udah dikenal orang, ya mungkin biaya promosinya bisa agak sedikit turun. Betul nggak? Ya. Nah, belum lagi namanya biaya pegawai. Kecuali lu mau ngurus sendiri, lu mau kerjain semua sendiri, berarti self employee ya. Ya, lu mau ngurusin itu semua sendiri. Nah, kalau lu mau ngurusin itu semua sendiri, biasanya bisnis itu nggak akan gede. Ya, bisnisnya nggak akan besar. Kenapa? Karena ya lu nggak bangun sistem, semua lu handle sendiri. Itu yang capek ya lu sendiri. Gitu, kapan lu bisa menikmati bisnisnya kan? Jadi lu pasti akan gaji yang namanya pegawai. Semakin gede bisnis tuh pegawai lu pasti akan semakin banyak. Bener nggak? Ya. Nah, kalau lu meng-hire karyawan atau pegawai, apa yang lu harus keluarkan setiap bulan buat pegawai ini? Pasti yang namanya biaya. Ada yang namanya gaji. Gak ada yang namanya karyawan itu akan kerja sama lu nggak perlu dibayar Pak. Nggak perlu ya, oke nggak apa-apa, gue seneng ya apa bantu lu untuk menjadi kaya, kan nggak mungkin kan. Lu pasti harus memberikan imbalan atas tenaga yang digunakan ya. Belum lagi nggak soal listrik lah, air lah, sewa tempat lah, biaya iuran lah, retribusi dan lain sebagainya. Itu biaya yang lu harus keluarkan. Ya, setuju ya? Ya. Nah, kalau bisnis ini di awal, mungkin teman-teman akan mulai mulai juga melihat bahwa ini ternyata mungkin tempat ini tidak cocok untuk bisnis ini. Gue harus pindah ke tempat yang lain. Ada ya, ada kalanya ya kita harus nge-setting seperti itu ya. Jadi di awal-awal bisnis dulu pasti ada namanya penyesuaian. Ada namanya lu melakukan studi atau melakukan koreksi-koreksi terhadap bisnis plan-nya lu. Ya, sehingga akhirnya oh gue tahu nih, oh bisnis ini harus dilakukan seperti ini. Ya, lu akan jadi master nanti ya beberapa beberapa jalan beberapa mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian.
Betul nggak ya? Nah, korelasinya ke ke trading itu apa? Ya korelasinya itu sebenarnya simple dan itu benar-benar berkaitan. Lu kalau misalnya baru mengenal trading, ya kan pasti lu akan mungkin ada yang mengenalkan lu kepada trading. Lu melihat bahwa trading itu kayaknya kayak gampang ya, menyenangkan ya, bisa menguntungkan cukup banyak. Oh, jadi lu tertarik pada bisnis ini. Ya, nah karena lu tertarik pada bisnis apa yang lu lakukan, banyak orang yang pokoknya udah gue dapat uang gue tarik dari tabungan gue cemplungin aja ke situ tanpa tahu bisnis ini sebenarnya jalannya gimana. Ya akhirnya apa yang terjadi ya uang lu habis, gitu bisnis plan semua nggak ada kan, ya kan? Jadi apa yang lu harus lakukan? Ya berarti kalau lu udah tahu bisnis ini cukup menyenangkan, ya gue harus tahu dulu nih. Gue harus bikin sebuah perencanaan dulu nih. Kalau gue masuk ke dalam bisnis ini, masuk ke dalam trading ini, apa sih sebenarnya yang harus gue lakukan? Ya, tiga hal sebenarnya yang teman-teman harus lakukan. Pertama, kita udah pernah bahas di video sebelumnya ya. Pertama adalah lu harus punya setup. Lu tahu gitu loh bisnis ini jalannya bagaimana. Oh, gue harus tahu kapan gue buka posisi, kapan gue tidak buka posisi. Gitu kan? Ini di awal-awal kan lu mesti belajar, lu mesti pelajari itu semua kan. Nah, begitu lu udah oke, gue udah punya dasar nih. Gue baru buka tokonya. Gue baru buka akunnya, gue baru mencoba untuk buy sama sell. Nah, di awal bisnisnya lu, di awal tradingnya lu, apakah lu langsung menguntungkan? Ya, nah pasti tidak kan? Kenapa? Karena lu mesti ngetes namanya live trade untuk setupnya lu yang sudah lu siapkan sebelumnya. Ya, gue mau tahu nih, oh bisnis ini nanti jalannya bagaimana? Sama seperti teman-teman melakukan ya kayak tadi saya bilang bisnis jus gitu ya. Lu buka di satu tempat itu, kelihatannya kalau gue pindahin ke sana itu kelihatannya akan lebih baik, ya kan? Nah, begitu apa lu lu tahu dari mana kalau gue pindahin ke sana lebih baik? Karena setelah lu melakukan, lu buka, lu standnya lu buka di sana, di mana kalau lu survei lapangan ya sebelum lu apa namanya lu buka stand itu, lu merasa bahwa tempat ini cocok untuk buka eh, jus itu, ya kan? Tetapi begitu lu jalanin, ternyata sebelah sana lebih cocok. Kenapa? Karena lu melihat lingkungannya kan. Ke sana itu lebih banyak orang yang datang. Di situ mungkin kumpul anak-anak muda. Di situ lebih banyak orang yang nongkrong dibandingkan di tempat lu sekarang. Berarti lu melakukan adjustment kan? Ya, apa yang lu lakukan dalam trading sama. Waktu awal lu dapat setup. Oh nih, kalau gue pakai MACD, dia begini nih MACD. Oh mungkin gue harus tambahin RSI misalnya, atau gue mau tambahin esokastik, atau gue tambahin apa gitu, biar dia mungkin akan jauh lebih akurat, ya jauh lebih mungkin masuknya jauh lebih apa kita nggak bilang presisi banget gitu ya, tapi akan jauh lebih baik gitu loh, jauh lebih tajam kalau gue masuk begini gitu. Itu trading loh, ya sama halnya dengan bisnis. Begitu lu jalanin, lu merasa bahwa ini ada yang perlu lu adjust. Jadi makanya selalu kita melakukan review kan, sama kayak lu bisnis ya, sama kayak lu bisnis sehari-hari kan. Setelah lu jalanin, lu review. Ini kayaknya akan lebih cocok di sini. Ini akan lebih cocok begini. Oh, sistem ini kayaknya lu harus koreksi seperti ini. Ya, nanti agent atau supplier untuk bahan baku kayaknya lebih cocok yang satu ini deh. Ya, dia memilih bahannya bagus, harganya murah, ya, itu akan jauh lebih meningkatkan bisnisnya lu. Gitu kan, setelah lu jalanin itu semua. Jadi bukan berarti waktu gua mau perfect dulu ya sebelum gua jalan, nggak mungkin. Pengalaman saya menunjukkan tidak mungkin lu lakukan, lu perfect banget persiapan lu, jadi waktu lu jalan ini semua perfect seperti yang lu yang direncanakan, itu tidak mungkin terjadi. Itu tidak mungkin terjadi. Karena itulah makanya kenapa kita penting banget ada namanya risk management. Ya, di bisnis pun begitu. Lu ada namanya buffer. Seandainya nih, gue udah siap-siap nih ya. Seandainya kalau bisnis ini nggak jalan, sudah gue tahu bagaimana apa yang harus gue lakukan. Itu kan? Dalam bisnis tuh kan teman-teman melakukan itu kan? Ya, nah gue akan memberikan dia waktu sekian tahun nih, sekian lama ini ada jaraknya nih. Ya kalau dia nggak jalan lagi ya sudah mendingan gue udahan gitu. Tapi kalau misalnya cuman bisnisnya sudah mulai menguntungkan kok, penjualannya udah meningkat ya, penjualan meningkat, tapi belum mencapai BEP, ya oke nggak apa-apa.
Ya, tapi dalam perjalanan kita udah melihat bahwa oh peningkatannya sudah ada. Nah, dalam trading cuma begitu. Yang perlu lu lihat itu apa? Memang di awal lu rugi, 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 rugi. Tetapi kerugiannya lu memang sudah terproteksi. Ya, sudah terproteksi. Kerugian di dalam kerugian-kerugian kecil di dalam trading itu adalah biaya pegawainya lu. Biaya operasional yang lu harus keluarkan dalam trading. Itu adalah biaya pegawai, biaya operasional. Ya, di dalam bisnis itu kurang lebih itu. Jadi kalau lu menganggap bahwa trading itu nggak perlu stop loss, ya sama aja dengan lu bilang bisnis itu nggak perlu pegawai, nggak perlu listrik, nggak perlu biaya operasional. Kalau ada preman datang, ada yang apa ngambil iuran, apa iuran sampah segala macam, nggak usah dibayar. Itu kan nggak mungkin terjadi dalam bisnis, toh. Ya lu nggak mungkin namanya nggak ada listrik. Oh nggak apa-apa, gue pakai solar panel. Lu pakai solar panel itu pun dipasang. Di awal itu biayanya lumayan tinggi loh. Ya solar cell itu segala macam kan. Oh lah habis itu lu mau jalanin itu. Kalau solar cellnya rusak, berarti apa? Ya lu berarti harus keluarin biaya untuk memperbaikinya kan. Tetap ada biaya. Bukan berarti tidak ada biaya sama sekali. Jadi balik lagi ke trading, lu kalau nggak ada namanya stop loss, ya sama kayak gitu. Ya lu sama halnya lu melakukan kayak bisnis gitu, gua nggak perlu pegawai, gua nggak perlu biaya operasional semua, gua nggak perlu. Yang yang mana itu tidak mungkin terjadi dalam bisnis. Ya lu coba coba kasih tahu gua bisnis apa yang tidak ada operasionalnya. Ya bisnis apa yang tidak ada operasionalnya. Ya bahkan bahkan teman-teman ya, teman-teman jalan saja nih, jalan saja dari rumah ke toko misalnya, walaupun dekat, itu butuh biaya operasional loh. Lu butuh makan untuk bisa dapat energi untuk jalan, ya benar nggak? Ya kalau coba lu nggak makan ya, nggak pokoknya selama dia tidak menguntungkan, sebelum menguntungkan, gua nggak makan, gua nggak minum, gua nggak ngapa-ngapain. Coba aja, bisa nggak? Nggak mungkin kan? Ya, jadi kalau lu bilang di trading nggak usah stop loss pasti untung. Ya nggak ada bisnis seperti itu. Kalau iya seperti itu, makanya teman-teman sekali lagi ya tolong garis bawahi ini. Sudah pasti banyak sekali trader-trader yang pokoknya mereka udah pasti banyak yang tutup toko pindah ke trading. Sudah pasti begitu. Ya, tetapi banyak kan yang teman-teman dengar apa? Wah, trading itu gila. Ya, gua masukin 1 M aja hilang gitu kan. Ya bahkan ada yang sampai cuman berapa jam doang hilang 9 M gitu kan, kayak gitu gitu kan. Yang teman-teman dengar itu kan lebih banyak jeleknya dibandingkan baiknya kan. Kenapa itu terjadi? Karena mindset. Makanya letakkan mindset ini pas gitu loh. Begitu teman-teman tahu oh kayak gini loh trading, maka lu tahu kapan bias, kapan lu harus stop, ya kapan lu memang harus buka posisi. Jadi nggak akan seperti yang kemarin saya cerita, trader itu kan gagal itu cuma karena 2 hal kan. Karena 2 sifatnya dia, kecanduan, ya adiktif sama trading, addict ya, addict. Jadi kalau lu nggak trading kayaknya nggak pas gitu ya. Kalau trading itu nggak ada bikin jantung deg-degan itu nggak pas gitu. Ya. Nah, yang kedua itu adalah over trade. Pokoknya gua harus setiap hari datang ke pasar gitu. Ya. Pokoknya udah hajar aja. Gua harus selalu ada di monitor jam 9 sampai jam 4 sore. Itu seperti itu anggapan anggapan banyak trader. Ya, tapi teman-teman bisa lihat ya caranya kita. Apakah 2 hal itu kita lakukan? Ya, teman-teman lihat BBTN kita tunggu berapa lama? Ya sudah kita tunggu aja. Bisnis kita tetap kita jalankan seperti biasa, gitu kan? Ya, seperti itu kurang lebih gitu loh. Jadi mindset teman-teman kalau lu bilang ini adalah bisnis, lu taruh itu sebagai sebuah bisnis. Nah, bisnis itu butuh operasional. Nah, biaya-biaya operasional dalam trading itu adalah stop loss itu. Kita nggak bisa berharap bahwa 100% semua posisi kita adalah untung. Nggak bisa gitu ya. Bahkan kalau teman-teman dalam bisnis aja, kita nggak bisa bilang 100%, 100% gue buka ini bisnis, pasti dia akan bertahan sampai anak cucu. Nggak ada. Ya 80% bisnis itu tutup. Tutup dalam 5 tahun pertamanya dia. 80% dia tutup di situ. Ya berarti 20% doang dia bertahan. Nggak tahu sisa berapa persen yang benar-benar bertahan sampai anak cucu. Gitu kan? Itu bisnis, itu realita. Nah, lu trading. Lu trading tidak mau rugi, gimana coba caranya? Ya. Dan kenapa selalu saya tekankan ruginya?
Kok bukan langsung untungnya aja ya? Ya, karena apa? Teman-teman harus lihat bahwa potensi kita untung itu sedikit, lebih kecil dibandingkan dengan potensi kita rugi. Karena itulah kita mesti memperhatikan ini. Kalau kita rugi, yang hilang apa? Modal kita. Lu kalau modal sampai habis, nggak bakalan lu bisa dapat yang namanya untung. Ya, nggak bakalan lu bisa dapat yang namanya untung. Ya, kalau misalnya nih, kan kemarin kita cerita soal Dewa Kubruto yang gorek-gorek di depan kita kan, ya. Nah, saat lu udah nggak punya tenaga, ya saat itu kesempatan datang dia lagi gorek-gorek depan lu. Lu mau jambak dia pun udah setengah mati, nggak bisa lu lakukan, nggak ada tenaga sama sekali lagi. Modalnya udah habis, kesempatan datang, modal udah nggak ada. Gitu ya. Nah, teman-teman lihat kalau risk reward ratio-nya kita. Lu coba bayangkan ya, kalau misalnya dengan risk reward ratio 1:2 saja, lu cari aja satu setup yang bisa memberikan lu risk 1:2%. Ya, 1:2. 1:2. Kalau lu rugi satu, lu untung dua. Ya, lu cari aja setup itu pasti ada. Pasti ada setup yang low risk kok. Ya, kenapa? Karena indikator yang ada ya yang sampai dipublikasikan di dalam TradingView itu berarti indikator itu pernah memberikan keuntungan kepada penciptanya. Ya, analogi ini ya teman-teman bisa ngerti lah ya logikanya ya. Karena kalau nggak mungkin indikator itu diciptakan. Dan nggak mungkin indikator itu diakui. Gitu kan ya, kayak MACD, Bollinger Band, apa Ichimoku Cloud ya dan lain sebagainya. Itu indikator itu pernah memberikan keuntungan kepada yang ciptakan. Nah, kalau indikator ini pernah memberikan keuntungan pada yang menciptakan, ya berarti indikator ini pun bisa memberikan kepada kita keuntungan. Ya, masalah di kita apa? Kita belum tahu bagaimana cara menggunakannya. Ya, karena itu lalu butuh proses, lu butuh waktu. Nah, karena lu butuh waktu ini, ya karena itulah makanya kita perhatikan risikonya. Jangan sampai sebelum eh, apa keluar kling, oh ini loh cara pakainya, kita udah habis. Gitu ya. Karena itulah teman-teman kita berhitung aja, kita berhitung saja, hitung sederhana saja ya. Lu lihat ya, ada reward ratio yang 1:2 saja. Lu rugi satu, lu untung dua. Ya, lu lihat kalau kita punya yang namanya trading system yang 50% saja, 50% winning rate kita. 50% saja. Lu sudah untung itu. Kenapa? Karena lu 5 kali kalah, 5 kali untung. 5 kali kalah ngabisin 5 poinnya lu. Tapi 5 kali untung menghasilkan 10 poin. Artinya apa? Dari 50% winning rate saja, lu sudah bisa untung 50%. Ya 50%. Jadi kalau modal lu tadinya 10 misalnya ya, ya nanti sampai 10 kali trade itu sudah menjadi 15. Itu udah 50% buat lu. Ya, bahkan 7 kali kalah, 3 kali untung pun, lu tahu nggak modal lu cuma hilang berapa? Hilang 1%. Minus satu doang poinnya. Gitu ya. Jadi kalau lu di awal nih, oke, gua belum tahu nih bagaimana bisnis ini berjalan. Oke, udah nggak apa-apa, lu tes. Ya lu tes. Ya memang kita butuh mengenal lingkungan ini bagaimana. Terus senjata yang gua pakai ini seperti apa senjatanya. Ya, harus kokangnya kapan, tembaknya kapan, bagaimana cara nembaknya, perlu lihat angin nggak dan lain sebagainya kan? Ya. Nah, proses itu namanya lu latihan. Ya, tapi jangan sampai pada saat latihan saja lu udah babak belur. Gitu. Karena itulah kita perhatikan resikonya. Ya lu bayangin coba 7 kali kalah, 3 kali menang pun lu cuman kalah sekali. Berarti lu masih bisa trading sampai 100 kali posisi. Dari 100 kali posisi, masa sih lu nggak pernah untung? Ya masa sih lu nggak pernah berhasil menjambak itu yang namanya dewa keberuntungan? Itu kan, lu masa sih nggak dapat big win? Yang winnya mungkin lebih gede daripada 2 poin. Ya bisa jadi berapa poin gitu kan buat nutupin yang kecil-kecil ini. Gitu ya. Nah, sama halnya dengan bisnis. Untuk bisa bertahan di bisnis itu, kan lu butuh lihat prosesnya kan.
Ya nggak serta-merta tiba-tiba oh langsung jadi loh bisnisnya langsung cemerlang gitu kayak yang teman-teman lihat oh ini tiba-tiba viral. Teman-teman lihat deh bisnis-bisnis yang viral-viral itu sekarang lihat bagaimana itu. Kalau udah nggak viral itu sepinya minta ampun. Akhirnya yang tutup juga banyak. Ya kan? Jadi jangan cuma mengandalkan viralnya, tetapi bagaimana lu mempertahankan mutu dan kualitas yang sama gitu loh. Ya, dari sejak awal jangan udah enak nih ya terus ongkang-ongkang kaki lupa semua serahkan kepada sistem. Ya, nggak perlu kita lagi sistem semua. Ya, tahu-taunya sistem berantakan. Nggak tahu juga kita. Ya, banyak kan kejadian ya. Misalnya teman-teman buka toko nih, ditilep pegawai. Ya tiba-tiba pegawai bisa pergi liburannya ke coba seorang manajer gitu ya manajer sebuah toko butik gitu ya tiba-tiba bisa pergi liburan ke Bali bisa punya Honda Jazz ya coba bayangkan dari mana uangnya kalau nggak nilep kan ya jadi keterlibatan kita tetap butuh karena itu bisnis kita kan ya karena lu yang tahu bagaimana cara bekerjanya sistem itu gitu orang. Jadi dari dari cerita saya sejak awal sampai sekarang, ya minimal teman-teman bisa dapat lah sebuah mindset gitu ya. Kalau trading itu harus diperlakukan seperti bisnis, ya. Nah, kalau lu bukan pebisnis bagaimana? Oke, gue pegawai deh. Ya, gue pegawai. Nah, kita bicara mengenai pegawai. Pada saat lu melamar kerja dan diterima kerja. Ya, pertanyaan saya, teman-teman keluar uang dulu atau dapat uang dulu? Ya, ada nggak sih gaji dibayar di awal? Tidak ada kan? Gaji selalu dibayar di belakang, di akhir bulan. Berarti lu kerja dulu. Ya, lu kerja dulu. Nah, lu dari rumah ke kantor butuh nggak biaya? Keluar biaya nggak? Lu keluar biaya. Angkot transportasi, lu mau pakai motor sekalipun itu perlu bensin. Ya, motor itu perlu diservis. Itu biaya. Sebelum lu dapat imbalannya. Betul nggak? Ya. Nah, jadi kalau misalnya lu kerja saja butuh keluar biaya duluan. Iya sih, masa ya di trading itu lu mau kaya duluan, baru nanti kita belajar. Ada nggak begitu? Ya nggak ada kan? Ya. Nah, kalau bisnis lu nggak ngerti, lu lihat pegawai deh, sama kayak gitu. Mereka harus keluar biaya dulu di awal. Biaya di awal, oke resikonya kecil. Dia kan nggak perlu mikirin apa-apa ya perusahaan perusahaan mau ngapain juga itu urusannya dia. Tapi teman-teman harus ngerti bahwa tetap resiko itu diri lu sendiri bukan resiko perusahaan. Lu dari rumah ke kantor itu pun sudah ada resiko. Ya, bisa saja lu nggak akan sampai ke kantor. Tahu-taunya ya mungkin ya apalah gitu loh ya. Digigit tikus, digigit semut di jalan terus habis itu kolaps kan bisa aja kan. Ya kan? Itu resiko. Ya, nah tetapi untuk lu dapetin imbalan, lu mesti keluarin biaya dulu kok. Ya, pas masuk kerja ke perusahaan yang baru, apa yang lu menjadi pengalaman lu di tempat yang lama belum tentu kepakai lu di perusahaan yang baru. Betul nggak? Lu harus melakukan penyesuaian diri dulu. Ya, makanya ada namanya masa percobaan sampai 3 bulan. Gunanya apa? Lu cocok nggak dengan lingkungan ini? Ya, lu bisa menyesuaikan diri nggak dengan lingkungan yang di kantor yang baru? Kalau nggak bisa, ya berarti kan 3 bulan keluar dulu. Tapi kalau misalnya, kalau lingkungan yang baru itu harus begini nih. Oh, bosnya harus begini ini. Ya, nanti pegawai-pegawai, teman-teman yang ini harus begini ini. Kan lu melakukan adjustment kan. Ya kan? Adjustment, apa akhirnya lu nyaman kerja di perusahaan itu. Lu tahu gimana cara naikin komisi lu, ya, bagaimana cara gue bisa naik gaji dan lain sebagainya. Sistem penggajiannya gimana sih cara ikutin agar gue bisa naik kelas terus, ya bisa naik jabatan terus. Ya, ini kan proses semuanya. Ya, mindset ini teman-teman bisa dapat nggak? Ya, nah jadi jangan sampai lu belum gajian, tetapi lu udah habis duluan. Ya, jangan sampai lu masuk kerja nih, ya masuk kerja. Tetapi baru pertengahan bulan nih, gue udah habis uang untuk transportasi. Ya pasti lu harus atur kan? Ya pasti gue harus atur nih. Sebelum gue dapet gaji, ya pokoknya ini semua harus aman dulu. Kalau enggak, ya masa sih gue baru kerja tiba-tiba udah nggak masuk kerja, cuman gara-gara gue nggak punya uang untuk pergi kantor.
Gue nggak bisa nih bayar MRT, gue nggak bisa nih bayar RLT, gue nggak bisa nih bayar Transjakarta. Ya habis dong. Lu nggak akan dapat gaji imbalan lu. Gitu kan otomatis berarti kan lu melakukan planning nih. Oke, kantor gue di sini, ya rumah gue di sini. Nah perjalanan gue setiap hari itu butuh butuh uang segini. Ya lu kali 30 dong. Ya agar sampai nanti gajian, ya gue minimal gue udah save. Betul nggak? Ya, itu pegawai loh. Pegawai saja melakukan planning seperti itu. Pegawai saja sebelum dia terima gaji, dia butuh biaya. Dia butuh keluarin biaya untuk mendapatkan imbalan itu. Ya, belum lagi lo kalau misalnya lu tambahin nih biaya makan siang. Ya, kalau lu kerja sampai malam, lu butuh biaya makan malam. Itu semua di luar loh. Ya kan? Nah, belum lagi nanti kalau misalnya tiba-tiba mogok di jalan, ya lu pakai motor tiba-tiba mogok di jalan, lu kan butuh nih atau ban kempes di jalan kan kita nggak pernah tahu. Itu biaya yang tiba-tiba harus keluar gitu. Nah, biaya inilah kalau lu terjemahkan dalam trading yaitu stop loss. Biaya yang kecil yang memang harus lu keluarkan dalam rangka lu mendapatkan sesuatu yang besar. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang lagi, oh trading itu bisnis, tapi dia nggak pernah stop loss. Nah, lu teman-teman tanya lah, ya. Teman, kalau trading itu ibaratnya itu adalah bekerja, tapi dia nggak pakai biaya. Oh, pokoknya udah gue diterima, gue tidur aja di rumah nanti setiap bulan akan disetor uang. Lu pikir itu perusahaan bapak lu, ya kan? Bukan kan? Ya kan? Kalau bukan ya sudah berarti ada biaya yang lu harus keluarkan. Nah, trading itu begitu. Kalau mindset lu pas di trading, maka lu akan tahu kapan lu harus berhenti. Ya, kalau marketnya lagi nggak bagus, ngapain lu paksain? Lu akan berhenti. Lu akan tahu kapan gua harus nunggu. Ada waktu lu nunggu lu. Ya, waktu lu nunggu. Nunggu apa? Nunggu dia godek-godek gitu loh. Di depan kita. Jadi jambaknya gampang. Ngapain dia godek-godek jauh begitu ya? Lu samperin lu mau apa? Lu mau jambak dia. Ya pas lu samperin kan udah langsung ketahuan. Oh, lagi samperin nih, kabur dia. Ya, yang pasti itu adalah mesti tunggu dia godek-godek. Artinya kalau dalam trading, kita tahu setup kita di mana. Kapan gue harus buka posisi, gue tahu. Gitu. Oh, belum ada posisi ya sudah nggak usah ngapa-ngapain. Gitu ya, tetap kerja seperti biasa, hidup seperti biasa. Ya, lu mau bisnis ya bisnis seperti biasa. Lu kerja kerja seperti biasa. Nggak perlu kayak orang uring-uringan ya, buka posisi, dikit-dikit ya handphone, dikit-dikit ya handphone. Lu kalau nggak dipecat ya bangkrut. Ya percuma kan begitu kan? Ya ngapain gitu loh. Ya kecuali memang lu full timer ya, memang ada di trading ya. Sudah lah, memang dikit-dikit ya mau nggak mau. Ngapain lagi gitu ya? Ngapain lagi kalau nggak lihat laptop, nggak lihat komputer, nggak lihat handphone? Kan cari uangnya di situ. Ya, tetapi selama lu masih belum di situ, pahami itu. Bahwa semua itu lu butuh sabar dan menanti memang posisi yang tepat. Even lu full time di trading, lu pun harus lakukan itu. Dan memang kita harus melakukannya seperti itu. Gitu kan? Ya, oke. Kurang lebih cukup itulah ya. Harusnya analogi ini ya cukup teman-teman bisa pahami lah ya. Moga-moga loh ya. Kalau nggak paham juga, saya nggak tahu lagi mau kasih contoh apa. Contoh pegawai sudah, contoh bisnis sudah, ya. Kalau masih nggak butuh stop loss juga, ya, saya nggak tahu lagi mau ngomong apa. Ya, oke. Ya, ini hari ini kita akan ngomong itu. Oke, ya. Ini teman-teman kalau misalnya mau yang akumulasi distribusi ya, itu berarti kan Wyckoff Recycle ya. Ya, kalau misalnya teman-teman mau, teman-teman bisa ikut yang itu. Kelas yang di Nah, kok udah saya hapus. Bentar, ya. Kelas yang coaching ya, di situ ada yang price action segala macam. Karena kalau akumulasi distribusi, kalau kita jelasin ya sebenarnya sih simple sih ya. Lu tinggal lihat dia turun kemudian membentuk set satu. Paling gampang begitu. Mana sih? Mana sih yang kedua, yang kedua, yang kedua. Nah ini ya, jadi teman-teman bisa ikut yang ini. Kalau misalnya akumulasi, karena kita memang fokusnya di situ. Ya, fokus untuk teknikalnya kita itu lebih ke arah swing sampai ke position. Jadi trend following ya. Jadi jangan kita nggak ada scalping. Lu kalau misalnya nggak harapin kita untuk scalping itu nggak ada. Ya benar-benar tidak ada. Kita nggak masuk ke wilayah itu karena
Saya nggak ngerti sih ya. Kalau kalau saya untuk karakter saya nggak cocok di scalping. Apalagi kalau untuk yang ini ya, untuk saham ya, untuk saham Indonesia terutama, likuiditas kita kurang. Kalau likuiditas kurang, lu gimana mau ngambilnya untuk day trade segala macam ya? Itu jelas kalau kita turunkan time frame-nya kan udah pasti berantakan sekali gitu ya. Apa chartnya? Terus habis kalau likuiditas kurang, itu gampang sekali untuk dipermainkan gitu. Jadi kita nggak mau. Ya kita nggak mau ya. Untuk yang scalping, day trade gitu ya, kita lakukan di forex. Yang memang likuiditasnya banyak gitu. Karena itulah makanya kan kita punya kelas di forexnya. Ya ini kelas forex tanggal 20 sampai 21 Januari. Untuk yang coaching kelasnya itu 1 bulan, itu udah termasuk price actions. Jadi kelas untuk technicalnya sudah di awal, kemudian Wyckoff price cycle, kemudian canceling. Canceling itu adalah apa? Satu metode untuk mensortir saham-saham yang dianggap sebagai juara dari sisi fundamental termasuk sampai ke teknikalnya itu canceling gitu ya. Ini kurang lebih ya teman-teman tinggal itulah lihat. Kalau misalnya cocok ya silakan teman-teman bisa ikut kelas kita. Tapi kalau enggak sebenarnya untuk sekarang ya zaman sekarang zaman now lu bisa belajar otodidak kok. Dan dulu juga bisa. Cuman informasi dulu itu setengah mati. Ya setengah mati susah banget gitu. Lu mau cari seminar juga susah, mau cari buku juga susah, mau internet apalagi internetnya masih apa nyambungnya tit gitu kan ya kayak gitu kan ya beda banget sama internet sekarang. Nah lu bisa otodidak sekarang ya. Nah apa terus apa gunanya kelas ya ini cuma memperpendek aja gitu ya memperpendek apa masa belajarnya lu aja gitu. Nah nextnya lu tetap harus ada live trade-nya. Ini kan daily ya. Teman-teman lihat ya, kalau daily-nya kan kita lihat sih bener masih turun terus sih. Sebentar. Nah, kalau nggak jelas kita ke weekly. Nih, awalnya kita kan berharap adalah dia selesai di situ. Ya di kotak yang ya, biru itu ya. Di mana di situ ada low di sekitar 565 sampai 550. Awalnya kita berharap di situ. Tetapi kan sinyalnya nggak ada. Ya, maksudnya sinyal untuk dia berhentinya kan tidak ada. Ya, ngerti ya, sinyal berhentinya klimaksnya itu nggak ada. Ya, klimaksnya nggak ada. Nah, klimaks itu baru nongol di sini. Di tanggal 27 Desember. Itu klimaksnya kan. Ya, teman-teman bisa lihat lah klimaksnya itu kelihatan banget kan di sebelah-sebelah kan kecil ya, kecuali ini ya. Ini volume yang pada saat di IPO kan gede. Ya, nah setelahnya kan udah nggak ada volume gede. Sampai akhirnya nongol volume gede. Ya, berarti kita udah tahu bahwa dia baru selesai. Ya, kalau lihat dari katalis yang ada memang ada buyback ya. Kalau saya tidak salah dia siapin sekitar 1 triliun ya. Ya, 1 triliun. Jadi otomatis ini baru kita dapat low-nya. Ya, kita baru dapat low-nya, berarti di sekitar 422. Nah, jadi kalau teman-teman mau lihat Avia itu nanti ke depannya, ya kita lihat di daily ya. Nah, ini daily. Nah, kita mungkin baru akan lihat ada trading range di sana. Ya, trading range. Jadi ya mungkin dia baru akan ranging ya. Jadi kita tinggal tunggu aja. Ya, ini juga untuk trendnya, kalau lu pakai 9 buying test, itu juga belum kelar kan? Ya, jadi bisa aja nanti airnya itu sampai ke trendline itu. Ya nanti habis itu turun ya kita tungguin aja lah. Tapi yang pasti adalah kita udah dapat klimaksnya. Ya klimaksnya kita udah dapat. Jadi di sekitar 422 gitu. Jadi ya baru akan eh, mungkin baru akan mulai kali ya. Jadi nanti kalau dia 1 triliun itu dipakai untuk buyback ya mungkin di daerah situlah dia akan melakukannya. Ya mungkin di sekitar ya ini kita belum dapat high-nya sih ya. Itu mungkin ada di sekitar 550, 570 sampai ke ya bawahnya itu sekitar 422. Ya nanti nggak tahu nanti ada spring apa enggak gitu ya. Tapi yang pasti ini adalah eh, low yang sudah kita lihat. Jadi setelah itu akan ada perubahan pada trend. Itu untuk Avia ya. Doit ini sebenarnya udah tinggal ikut doang sih. Tapi dia ada satu resisten. Ya resisten di mana ya? Sebentar. Nah ini di Doit ya. Dia ada satu resisten di berapa sih ini? 400. Ya, jadi kalau dia belum tembus 400, ya kita mungkin masih akan lihat dia daerah sideways. Tapi kalau dia tembus, nah sasaran saya itu akan ke sekitar 500-an gitu. Nah, apakah dia bisa sampai ke situ ya? Kita tinggal ikutin aja trennya. Soalnya ini volumenya masih belum benar-benar nongol. Ya, ya.
volumenya masih belum benar-benar nongol, tapi memang apa sudah di atas rata-rata. Itu kan ada EMA 20 kan di volume kan. Lihat ya ada satu garis itu. Itu sudah mulai di atas rata-rata. Jadi kalau dia naik ya sudah ikut aja gitu ya. Jadi saya pasti berharap adalah dia udah bisa stay di atas 400. Ya kalau dia bisa stay di atas 400, nah ini moga-moga dia bisa sampai ke 520, 535 itu. Ya tapi ini udah jalan. Ya udah jalan, ya udah tinggal ikutin doang. Gitu. Nah, DKFT. Nah, ini DKFT itu berhubungan dengan nikel ya. Bentar, kita lihat. Mari kita lihat. DKFT. Jering. Oh iya. Ya, nah ini DKFT. Ya, ini DKFT sebenarnya cuma tinggal menunggu aja. Dia mau bank ke bawah atau bank ke atas. Ya, memang itu udah di money spot. Kenapa kita masih melihat itu akan ada peluang untuk ke bawah? Dia dia masih ada sedikit utang di daerah bawah sini. Ya, nah kalau teman-teman lihat ya, ini ada trendline ya. Nggak tahu nanti apakah dia bergeraknya cuma sedikit doang, kayak kayak apa kayak manipulasi gitu ya ke bawah sini. Ya, ini berapa sih? Di sekitar 108 ya, 108 apakah dia akan turun sampai ke bawah, terus habis itu bikin shadow kemudian naik kembali ke atas. Nah, ini yang tinggal kita tunggu. Tapi kalau teman-teman lihat dari volumenya, ini kan terus mengecil ya. Terus mengecil kan. Ini juga kita harapkan adalah terus mengecil. Ya nih, tinggal kita konfirmasi aja. Nih, ya. Oke, ya untuk yang MACD-nya udah. Terus habis itu untuk RSI-nya juga udah. Berarti tinggal tunggu momentum kan. Nah, momentumnya mau ke bawah apa ke atas. Ini untuk DKFT. Gitu. Ya. Oke, untuk DKFT udah clear. Sebentar, sebentar. Oke. INKP masih ada apa lagi ya di situ ya? Mari kita lihat. Oh, INKP ya. INKP ini kayaknya masih belum ngapa-ngapain ya. Ini masih belum ada yang menarik sih, Bu. Nanti aja lihatnya ya. Karena kemarin masih 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 turun sih. Volumenya, iya, volume masih cukup gede. Ini masih turun sih. INKP. INKP kalau begini, Tekim harusnya masih juga begini. Gitu. Ya, yang mungkin yang kita lihat itu masih di sektor properti sih. Masih ada beberapa yang bisa kita ikutin. Kayak Pewon ya. Pewon kayaknya masih... Pewon hari ini sempat turun nggak ya? Kan kemarin sempat naik tuh. Sebentar mana dia? Ah, ya, sempat naik tapi closingnya tetap di bawah. Nah, teman-teman lihat ya. Ini sih sebenarnya saya ngarapin itu adalah dia volumenya kecil kan. Nah, ya, volumenya kecil kan. Saya ngarapin itu adalah dia di situ-situ aja nih untuk waktu yang eh, sedikit lah ya. Jangan jangan singkat-singkat banget. Karena kenapa? Kita lihat leadernya CTRA itu kan udah jalan. Ya, leadernya CTRA kan udah jalan. Nah, ini tinggal tunggu pullback kan. Pullback di sekitar 1.200. Mungkin nggak dia akan turun situ. Ya kalau dia ada pullback, kemudian IHSG kita masih tunggu di 7.100 sampai 7.050 ya. Ya, moga-moga IHSG masih ada koreksi ke situ. Nah, kalau market direction masih ada koreksi, ya moga-moga ini juga koreksi. Kemudian PW-nya juga diem aja di situ. Diem aja di situ. Jadi kayak money spotnya kita kan, ya dia main di situ, nah itu bisa jadi sinyal buat kita. Kalau saya sih ngeliat itu lebih ke arah eh, properti untuk saat ini ya, properti. Jadi ini mungkin yang kenapa? Karena dipicu oleh PPN, ya PPN yang 11% free itu loh. Ya itu harusnya berdampak karena 11% itu bukan uang kecil loh. Jadi kalau teman-teman lihat yang di peak itu ada yang 900 juta ya. 900 juta, lu kurang 11%, itu 900 juta 11% itu sekitar 99 hampir 100 juta loh. Gede loh itu. Ya itu sesuatu loh. Gitu ya benar gak? Ya sesuatu loh. Itu potong 11% loh. Itu sesuatu ya. Jadi harusnya itu bisa menjadi trigger untuk properti. Cuman memang di lapangan untuk yang di bawah 2M itu kan biasanya menengah ke bawah juga kan ya. Ya maksudnya nggak menengah ke bawah-bawah banget ya. Maksudnya ada di tengah-tengah situ gitu loh. Nah, yang tengah-tengah itu kadang-kadang mereka udah punya rumah. Ya, jadi ada yang mau second home ya atau mungkin ya paling yang kelas menengah ini ya, menengah punya anak yang menikah, nah, mau nggak mau cari rumah gitu. Jadi yang kita mungkin lihat ada pergeseran daerah situ gitu. Kalau lu cuman
ngandalin kelas menengah ke atas. Nah ini yang 11% kayaknya nggak tahu pengaruh. Kenapa? Karena rumah udah punya. Gitu ya teman-teman. Saya yakin banget ya teman-teman pasti ada yang sudah punya 2 rumah. Ya ada yang punya 3 rumah. Di usia sekarang lah, usia saya lah ya. Usia saya berapa ya? Yang pasti kepala 4 ke atas lah ya. Lu udah pasti punya 1 rumah, 2 rumah, apartemen atau apa gitu kan. Jadi kalau lu lihat 11%, aduh gimana ya, gue udah punya gitu, ngapain gue manfaatin. Kecuali memang uang lu bebas banget. Oh kayaknya ada satu properti yang cukup menarik untuk kita beli terus kita sewain jadiin cash flow gitu kan. Itu mungkin berbeda. Ya, tetapi kalau misalnya mereka yang belum punya rumah, yang ngelihat kesempatan ini pasti menarik gitu. Pasti menarik. Itu apalagi mereka yang sudah mulai udah bekerja. Ya karena kalau ukuran masih 700 500 juta itu kayaknya masih KPR masih 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 bisa lah. Ya lu 15 tahun itu kalau untuk yang kemarin saya tanya yang 500 700-an ya. Itu KPR per bulannya itu sekitar 4 jutaan sampai 5 jutaan gitu. Itu itu sekitar 15 tahun ya kalau nggak salah. Kurang lebih segitu loh gitu. Maksudnya cukup terjangkau. Apalagi nanti ya. Nah ini berbicara mengenai katalis yang saham yang satu lagi nih. Kalau sampai jadi itu KPR bisa sampai 35 tahun, nah itu BBTN lumayan. Ya itu BBTN satu. Ya moga-moga nggak NPL-nya nggak tambah gede ya. Ini kan 35 tahun gila lu masih udah 35 tahun masih bayarnya soal-soal sih. Keterlaluan banget gitu kan. Karena 15 tahun aja lu udah bisa dapat sekitar 4 5 jutaan ya. Itu saya rasa range untuk menengah udah cukup lumayan lah ya. Nah, kalau 35 tahun bisa jadi range lu ada di 1 jutaan kan. Ya, bisa ambil ambil maksudnya ambil rumah agak gedean gitu, tapi cicilan lumayan gitu ya. Maksudnya sampai 30. Memang kalau lihat 35 tahun sih saya juga ogah. Ya, nggak usah bilang 35 tahun, lihat 5 tahun aja saya udah ogah gitu ambil KPR ya. Gitu. Kenapa? Karena itu beban kan. Ya beban walaupun ada ini ya, ada apa ada yang masih itu ya Robert Kiyosaki kan lu kalau nggak berani ngutang nggak bakalan bisa kaya kaya ya iya cuman kalau ya mesti lihat juga kan lu merencanakan utang itu kan nggak bisa semakin tua lu semakin gede ini nggak mungkin gitu loh ya semakin tua ya jelas utang lu harus eh, semakin kecil bahkan kalau bisa nggak ada gitu kenapa karena kita mau menikmati kan menikmati hidup gitu loh masa lu bebanin utang terus kapan gitu ya tapi itu perencanaan keuangan nanti ya sama Bu Vina aja ya. Ya, oke. Sebentar. Oke. Ya, kita lihat NRG itu ngapain. Ini NRG ya. Kalau teman-teman lihat dari sisi ini ya, dari sisi apa namanya untuk komoditasnya, sebenarnya dia udah berakhir sih ya. Nah, ini kalau pergerakan-pergerakan yang ada sekarang itu ngapain dia? Gitu. Ini kalau teman-teman lihat ya, NRG saya nggak ngikutin, ya, saya nggak ngikutin karena juga ini nggak bukan bukan saham yang saya butuhkan lah ya. Ya, oke. Nah, teman-teman lihat NRG ini saya pakai weekly chart ya. Lu lihat dia ada di mana? Di atas. Ya, ada di atas. Nah, ini yang teman-teman mesti jagain. 206 226 kalau sampai dia break ke bawah ya dan dia cuman balik untuk retest doang, itu udah hati-hati. Gitu aja ya, karena udah di atas. Ya, oke. Kecuali memang dia punya corporate action yang bagus banget ya. Sekarang lu lihat properti lagi. Batu bara, udah tiarap kok. Ya apa yang lu mau diharapkan dari NRG ya atau dia NRG kemarin tuh kalau nggak salah mau diakuisisi siapa gitu kan. Ya nah itu rumor apa gimana? Udah sekian lama apa yang jadi? Ya lu lihat katalisnya lah. Tapi kalau untuk teknikalnya sih saya nggak mau lah. Ya udah di atas gitu loh. Kalaupun ini naik ya nanti mungkin bakal retest sampai ke 300. Ya nggak jauh-jauh banget gitu loh. Gitu. Ya, terus habis itu teman kalau lihat volumenya kita lihat di daily ini. Volumenya juga udah cenderung turun nih. Ya sudah cenderung turun gitu ya. Kalau misalnya oke dia turun ya dia datar gitu untuk waktu yang cukup lama sampai menunggu katalis selanjutnya itu nggak mungkin oke gitu. Tapi kalau untuk lihat teknikalnya saya udah nggak mau lah. Ya belum lagi kalau lu lihat dari fundamentalnya udahlah kita bye-bye aja lah ya. Gitu. Oke, terus habis itu BRMS. BRMS ini masih ngapain ya? Oh, dia masih di situ-situ aja ya. Tapi kayaknya sih udah nggak terlalu cakep-cakep banget ya.
Nih, kalau kita lihat di weekly ya, ini mungkin bakalan bakalan kita bakalan nunggu agak lama ini untuk BRMS nih. Sepertinya ya, sepertinya kita bakalan nunggu agak lama. Nih, ya ini kalau saya gambar begini kan teman-teman udah tahu lah ya, ini masih TikTok TikTok masih ini kan berarti apa sih namanya itu ya? Falling wages ya. Ya, falling wages. Jadi teman-teman pasti akan harus nunggu. Nah, oke, balik ke daily. Ya, nah kalau kalau gitu, kalau nunggu, nah itu kalau dia memang lama masih ada yang lebih potensial sudah kita ke tempat lain aja lah gitu. Oke. Ya, terus habis itu LP. Ini LP hari ini turun nih. Ya, LP. Nah, teman-teman tinggal perhatikan 276. Ya, 276 ini sorry 276 lagi. Ini sudah break EMA 50, harusnya sudah keluar. Ini ya dia udah break. Ini udah break nih. Benar-benar sudah break. Jadi yang saya sarankan adalah kita taking profit dulu. Untuk si LP masuknya nanti aja. Gitu. Yang penting taking profit kan ada saham-saham yang bisa kita lihat kan ke depannya kan. Oke, terus habis itu Indi. Indi ini juga masalah dengan batu bara kan ya. Kemudian dia udah jual beberapa bisnisnya dia berkaitan dengan batu bara. Udah mulai masuk ke emas sama masuk ke nikel kan Indi kan. Tapi kalau lihat teknikalnya, mari kita lihat weekly deh. Nah, apa yang teman-teman lihat dari weekly? Ini masih di bawah nih. Ya masih di bawah. Jadi ya kalau saran saya sih ya kita lebih baik tunggu dia ngebase-nya agak lama aja. Ya kalau cuma begini doang paling cuma buat swing-swing doang. Males saya masalahnya. Gitu ya. Kenapa? Karena sentimennya nggak terlalu bagus untuk si indinya. Ya bukan cuma indi sih, perusahaan-perusahaan batubara sentimennya tidak terlalu bagus. Kalau lu mau ngincer dividends, oke lah ya, ngincer dividends. Tapi kalau dividends mungkin saya akan lebih ke arah PTBA atau kalau nggak ITMG. Ya daripada kayak gini gitu. Ya, oke. Ini kalau lu ngincer dividends, ya kalau ngincer dividends, saya mungkin akan lebih ke arah CPO gimana? Iya, ini memang masih agak-agak ini ya. Kalau ini apa daily ya. Nah, teman-teman lihat ya. Dia kan masih sideways. Ini sideways sebenarnya udah cukup lama lah ya. Sideways. Jadi ya kita masih mau nggak mau kita harus tunggu dia breakout dulu. Ya, breakout. Tapi ini ada sinyal awal sih. Dia mungkin kalau bisa breakout di ini berapa ini 4.000 ya 4.000 ya mungkin mungkin kita bisa lirik-lirik dikit ya. Tapi akan jauh lebih enak itu adalah tunggu CPO itu keluar dari sideways-nya. Ini ya keluar dari sideways-nya di berapa 4.260 sampai 4.500. Itu CPO itu berarti metric ton ya. Ya, ya teman-teman lebih baik tunggu dia keluar dari situ. Ya, setelah keluar dari situ baru kita lihat saham-sahamnya. BPTN udah tinggal tinggal ikutin aja nih. Di BPTN ya, BPTN itu sebenarnya ada lumayan banyak sentimen di situ, lumayan banyak katalis. Salah satunya adalah spin-off, ya spin-off. Jadi BPTN itu akan ngeluarin unit syariahnya, kemudian di merger sama muamalat. Ya kalau dia di merger sama muamalat, muamalat itu kan sebenarnya sebelum ada BRIS itu adalah bank syariah itu terbesar. Dan itu sebenarnya dia listing loh. Cuman kita nggak bisa memperdagangkannya aja. Ya, nah itu kalau sampai di merger ya berarti kan sebenarnya ada ini ya, ada kita bakalan dapat bank syariah. Ya saya nggak tahu nanti apakah kapitalisasi pasarnya itu akan lebih besar daripada BRIS atau enggak. Ya teman-teman hitung deh ya, karena saya nggak nggak punya datanya. Tapi kalau lebih besar dari BRIS, ini harusnya ada inilah BBTN ini ya. Nih lu lihat ya weekly ya. Ini kita udah nunggu berapa lama nih BBTN? Ya, nih. Ini weekly ya. Nah, akhirnya ngebank ya, boom gitu ya. Nah, habis itu ngapain? Ya kita ikutin tren. Ikutin tren ini kan udah satu dua tiga, satu dua tiga apa itu namanya candle hijau. Itu three white soldier kan. Jadi ini lambang momentum. Ya, lambang momentum. Cuma ya tinggal kita confirm untuk apa candle-candle selanjutnya. Lu bisa lihat dari volumenya aja. Ini weekly lo ya. Itu naik. Itu naik kenapa? Karena mereka sedang price in untuk spin off itu. Itu satu, itu spin off. Ya kedua, lu lihat dari sisi manajemennya, sisi fundamentalnya sendiri untuk yang finance-nya.
NPL-nya itu udah berhasil ditekan. Ini kan jatuh karena COVID kan. Dia kan hampir boleh dibilang bisnis utamanya dia adalah KPR perumahan. Ya kan lu lihat sendiri itu tiarap semua. Ya, nah baru-baru ini dia baru mulai bangkit. Ya, di mana 4 big bank itu sudah kemana-mana, dia belum kemana-mana. Ya, kenapa ya? Karena ya itu tadi, ya masalah di internalnya dia. NPL-nya karena COVID, kemudian spin off untuk syariahnya ya tidak kunjung jelas, tapi ini kelihatannya udah mulai ada titik terang. Kemudian habis itu ada insentif, insentif PPN itu masih berhubungan untuk katalis-katalis PBTN. Gitu. Jadi kalau spin off-nya berhasil, ini Erick Thohir bilang Maret ya, Maret 2024 itu harus selesai. Nah, itu kita nggak tahu nih, selesai nggak nih? Ya, terus habis itu OJK itu sudah OJK ya kalau nggak salah ya, OJK sudah memberikan pernyataan kalau mereka sudah mulai mampir untuk bicarain itu. Jadi berarti kan udah ada titik terang untuk maju kan. Nah, ini yang kita tinggal tunggu. Kalau teknikalnya kalau teman udah masuk ya sudah tinggal di dalam ikutin aja. Gitu. Yang kita harapkan ya kalau misalnya dia bisa pullback lagi, itu mungkin ada kesempatan buat kita masuk. Saya juga nunggu dia pullback ya. Kenapa? Karena masuknya belum banyak. Ya, kalau dia bisa pullback, ya mungkin itu ada sebuah kesempatan buat kita masuk. Karena di sini juga udah dekat resisten kan. Ini ada sedikit resisten di sini. Ya, di daerah 1400 sampai 1430. Tapi kalau momentumnya ada, tiba-tiba jebret gitu ya, jreng gitu. Nah, ini mungkin beda ya. Kita mungkin akan lihat dia mungkin jadi tahanan. Tapi kalau enggak, berarti kan dia bisa aja nih skenario ya. Dia kena situ kemudian retest dulu baru bank gitu. Gitu. Karena kita kalau lihat dari katalisnya memang cukup kuat kok untuk si BPTN. Ya. Oke, BDMN kemarin kita udah bahas ya kalau nggak salah ya. Kita lihat BPKP, BPKP kayaknya juga itu baru mulai pemanasan ya. Bener nggak? Ya. Nah, ini BPKP. Ya ini kan masih pemanasan banget ini. Moga-moga dia terus mengecil ya. Ya kalau dia mengecil, tahu dong. Ya, siapa tahu dia mengecil, mengecil. Kalau dia terus mengecil, ya berarti kan kita udah mulai lihat, ada setup kita di situ kan. Nah, setelah kita dapat setup, yang kita butuhkan adalah lu research dia mau ke atas atau ke bawah. Ya kalau dia akan ke atas, ini ada resisten satu di daerah sekitar 93 sampai 100. Itu ada resisten itu kan sama 200 itu kan. Ya, nah moga-moga di sini nanti nongol nih, ada sentimen-sentimen mulai keluar. Karena kita lihat bank ya, pergerakan sektor bank itu udah eh, lumayan positif lah, lumayan positif dari NIM ya, dari laporan keuangan, laba ya ini kelihatannya cukup positif untuk Big Bang ya, Big Bang. Nah, untuk 2024 juga kelihatannya mereka masih cukup optimis ya. Ya, ini yang kita lihat ya. Jadi ya kita tinggal nunggu aja nih. Kalau BPKP mungkin masih akan agak nunggu agak lama. BDMN itu mungkin akan lebih cepat. Kenapa? Karena datanya kan sebenarnya udah ada. Ya udah kehitung lah. Ya nih. Ya ini kan saham sebenarnya udah lumayan oke lah. Ya cuma tinggal menunggu itu ya perbaikan-perbaikan apa hasil perbaikannya itu udah seperti apa. Kemarin kan udah ngambil eh, kreditnya siapa itu? Standard Charter ya. Ya itu kan BDMN. Kemudian dia sempat ngambil yang mana lagi kan? Itu artinya apa? Dia sedang memperbesar pasarnya dia. Uang ada. Ya, teman-teman pasti mungkin nggak lupa ya. Mereka udah siapin apa itu namanya Garuda Funds atau apa fund ya? Ya itu sekitar berapa? Hampir berapa berapa triliun itu? Ya 1 juta US dollar atau berapa gitu ya? Teman-teman cek kembali deh. Artinya apa? Mereka punya uang dan mereka udah siapkan untuk apa? Cadangan untuk ekspansi mereka. Ya capek mereka gitu. Memang sudah ada gitu. Ya dan kalau lu menilik dari ini ya MUFG itu beli si BDMN berapa? Itu sekitar 9.000. Ini aja belum balik modal kan ya. Gitu. Ya. Oke teman-teman. Saya pikir untuk hari ini segini dulu ya. Ya, jadi nanti kita akan ketemu lagi Senin mendatang. Ya, harusnya sih tidak akan ada apa-apa ya.
Ya, Sabtu Minggu kayaknya tenang-tenang aja kan. Tidak ada sesuatu yang menarik juga di Sabtu Minggu ini. Ya, moga-moga pasar aman-aman saja. Gitu, tinggal ngikutin aja tren-tren yang ada. Saya pikir udah cukup lah ya dengan saham-saham yang ada. Itu harusnya udah cukup memenuhi portofolionya kita. Betul nggak? Ya, ya nextnya udah tinggal cuma ikutin aja. Nggak perlu memaksakan diri untuk terus trading. Ya ingat ya, mindset kita taruh yang tepat. Kalau lu nganggap ini trading adalah bisnis, perlakukan dia seperti bisnis. Sama seperti di awal ya, saya bicara mengenai mindset kalau lu bisnis bagaimana. Apa yang lu harus lakukan dengan bisnis? Ya, kalau lu pegawai, apa yang lu harus lakukan dengan pegawai? Keduanya sama. Untuk trading itu keduanya sama. Gitu ya. Trading kalau tidak pakai biaya, aku nggak ngerti apa yang lu akan lakukan di situ. Ya, jadi perhatikan itu. Oke? Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Happy weekend semua. Sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Oke? God bless. Saya jumpa pamit ya. Thank you.